Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Permatasari dengan NIM 2020133016. Saya dari kelas 2A Geografi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan teknologi pengumpulan data dengan memanfaatkan wahana tanpa harus menyentuh objek yang diamati. Penginderaan jauh memberikan pemahaman dan analisis data keruangan melalui interpretasi citra, penginderaan jauh dan digitasi sebagai hasil perekaman satelit. Gambar ini menunjukkan sistem penginderaan jauh yang tersusun atas berbagai komponen sebagai suatu sistem komponen-komponen tersebut menjadi satu kesatuan. Jika salah satu komponen tidak berjalan sesuai fungsinya, sistem penginderaan jauh tersebut akan terganggu. Untuk memperoleh informasi geosfer melalui penginderaan jauh didukung oleh berbagai komponen. Menurut Sutanto, komponen penginderaan jauh meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi dengan objek, sensor, perolehan data, dan penggunaan data. Komponen penginderaan jauh meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi dengan objek, sensor, perolehan data, dan penggunaan data. Yakni yang pertama, sumber tenaga. Kegiatan penginderaan jauh bertujuan untuk mengetahui gambaran objek permukaan bumi yang direkam oleh sensor. Agar dapat direkam dengan baik, penginderaan jauh melibatkan sumber tenaga atau cahaya yang dipantulkan oleh objek menuju sensor. Sumber tenaga yang digunakan dalam sistem penginderaan jauh berupa sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Kemudian yang kedua, atmosfer. Atmosfer berfungsi meneruskan cahaya atau gelombang elektromagnetik sehingga objek yang dapat memantulkan kembali. Atmosfer mempengaruhi panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumber tenaga. Kemudian yang ketiga, sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di permukaan bumi dalam jangkauan tertentu. Alat yang digunakan untuk membawa alat sensor disebut sebagai wahana. Kemudian yang keempat ada objek. Objek adalah sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek ini meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Kemudian yang kelima, perolehan data. Data yang diperoleh dari proses perekaman sensor dapat berupa data manual dan data digital. Data manual didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra. Kemudian yang keenam, pengguna data. Pengguna data sangat penting dalam menentukan keberhasilan analisis objek di permukaan bumi. Kemampuan penggunaan data dalam menginterpretasi citra menjadi kunci keberhasilan tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai penginderaan jauh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.